Saat ini kita akan membahas topik tentang bagaimana mengajarkan toleransi pada anak. Bagaimana nih Bu Helena? Bagaimana supaya anak itu memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam masyarakat yang majemuk ini? Kita perlu ingat bahwa kedamaian dan keharmonisan di masyarakat dan juga di kemudian hari bagi bangsa ini ditentukan oleh sikap kita saat ini kepada anak-anak kita. Mari ajarkan anak-anak dengan kasih sayang yang membuat mereka merasa dihargai, diterima dengan segala keunikannya, dan membuat mereka belajar bertoleransi. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, untuk mendidik anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas topik tentang bagaimana mengajarkan toleransi pada anak. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga merupakan seorang psikolog. Ibu Helena, apa kabar Ibu Helena? Kembali kita berjumpa ya. Apa tuh namanya, suasana Desember ini masih serba hijau merah ya. Kayaknya apa tuh namanya, kalau kita lihat orang pakai warna hijau pasti nih. Ini lagi mau ada kegiatan apa gitu yang berhubungan dengan Natal ya. Masih seputaran hijau, merah. Bu Helena dan juga menyegarkan juga ya warna hijau ya. Seperti suasana di studio kita kali ini. Dan kita akan mempelajari satu topik tentang toleransi, bagaimana mengajarkan toleransi pada anak, Ibu Helena. Kayaknya kita nggak belajar deh, Jelly. Kita ini aja diskusi ya, ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang gitu kali ya. Karena kan Ibu Helena, toleransi ini sangat penting, mengingat masyarakat kita ini majemuk ya, dalam segala hal. Dengan kemajemukan ini, anak-anak sedini mungkin kita harus ajarkan nih toleransi kepada mereka. Toleransi menurut PBB adalah syarat mutlak untuk menciptakan perdamaian. Tanpa toleransi tidak mungkin ada perdamaian dimanapun itu. Ya kan, jadi memang toleransi itu perlu untuk ditingkatkan, perlu untuk dikembangkan, dan perlu untuk dilatih terus menerus kepada anak-anak kita ya. Agar dunia ini bisa dipenuhi dengan orang-orang yang suka untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Dan dia akan bermuara ke suatu yang dinamakan dengan tidak muluk-muluk ya, dengan kedamaian ya. Betul sekali. Jadi kita akan mempelajari itu semua Bu Helena, tentang bagaimana pentingnya toleransi ini pada anak. Terus dan bahayanya juga perlu dan bahayanya seperti apa. Nah, jadi kita bagaimana nih Bu Helena? Bagaimana supaya anak itu memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam masyarakat yang majemuk ini? Iya, yang pasti kita perlu ingat dulu di toleransi itu apa sih? Kan toleransi itu kan sebenarnya adalah sikap keterbukaan, sikap yang menunjukkan kita menghargai perbedaan, menghormati orang lain walaupun dia mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, bahkan berbeda jenis kelamin dengan kita. Seperti itu kan ya. Nah, kalau kita sudah punya sikap terbuka, punya sikap menghormati perbedaan itu, maka toleransi itu akan terjadi. Karena itu memang adalah makna dari toleransi itu sendiri. Nah, gimana menumbuhkannya? Saya pikir kita perlu ingat juga dampaknya dulu deh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu melatih anak kita pada satu keterampilan tertentu. Kalau kita nggak tahu dampaknya, kayaknya mungkin kita akan ogah-ogahan juga ya. Ngapain sih ngajarin toleransi? Sudahlah, baik-baik aja kok gitu. Padahal jangan lupa bahwa sikap intoleran itu juga sebetulnya hasil perkembangan yang terakumulasi makin lama makin besar, sehingga sampai pada titik di mana dia sudah susah untuk diperbaiki. Ibaratnya gulungan bola salju. Betul. Ya. Awalnya kecil. Mula-mulanya mungkin dia hanya mendengar mamanya mengatakan bahwa jangan deket-deket sama mereka, itu agamanya lain. Nah, misalnya gitu. Jangan itu sukunya lain sama kita. Jangan itu kasar itu. Dari negara dari suku sana tuh memang ngomongnya kencang-kencang itu. Jangan dan berteman sama mereka. Nah, itu bibit kan. Bibit nanti pelan tapi pasti anak-anak kita akan merasa bahwa
suku itu adalah suku yang perlu kita jauhi, kita musuhi gitu. Oh, orang-orang dari agama tertentu ini jangan kita deketin karena mereka itu terlalu berbahaya buat kita, misalnya seperti itu. Padahal kita kan harus ingat bahwa manusia itu beragam ya. Oke, sama-sama agamanya, tapi ada juga yang patuh, ada yang nggak patuh dengan agamanya kan? Tergantung. Iya, sama-sama sukunya A misalnya, tapi ada yang satu belajar untuk berbicara dengan sikap yang sopan, ada juga yang tidak sopan. Kayaknya di semua suku juga ada kok yang nggak sopan, ya kan sih? Semua suku juga ada kok yang bersikap antisosial gitu, ansos gitu kan, ada aja. Jadi harusnya tidak dinilai orang berdasarkan agamanya atau berdasarkan sukunya atau bahasanya, tapi dari sikapnya. Iya, betul sekali Bu Helena. Jadi memang sikap toleransi ini sangat penting untuk kita tumbuhkan, tumbuh kembangan ya pada anak-anak kita. Pada anak-anak kita. Apalagi ya, kalau sekarang kan anak saya itu baru SD kelas 2 lah gitu. Dia sudah belajar tentang banyak hal, perbedaan budaya, agama. Betul. Nah, jadi dia bertanya, "Mama, itu mereka kok beda, tempat ibadahnya sama kita tuh berbeda." Nah, itu kan yang seperti Bu Helena katakan tadi, sekecil itu jangan bergaul sama mereka. Itu harus dihindari sikap-sikap seperti itu ya. Dengan kata lain, orang tua di sini juga harus memberikan contoh yang baik dalam hal toleransi itu sendiri. Betul. Ya memang sih kadang-kadang kita melihat anak-anak itu kok ngomongin kasar-kasar, terus kok orang tuanya membiarkan anak itu membuli. Nah itu kan sikap ya. Ya saya pikir memang kita juga perlu untuk menjaga anak kita kan, untuk tidak terjerumus dengan perilaku-perilaku negatif. Nah itu mungkin kita bisa bilang, nah memang kita harus siapa temanmu itu menentukan nasib kamu juga loh, ya kan? Tapi kalau berdasarkan agamanya, berdasarkan sukunya, is not fair. Tapi kalau sikapnya memang negatif semua, saya rasa memang perlu juga ya menghindar ya. Iya. Karena itu akan mudah sekali untuk terpapar gitu pada anak-anak kita. Kan sikap negatif itu sangat mudah tertular dibandingkan sikap positif. Nah, jadi kalau kita lihat sikap anak-anak di sekitar anak-anak kita itu rasanya kok berbahaya ya. Nah, kalau bisa ya memang kita mengarahkan anak kita untuk berada di lingkungan yang aman buat dia. Kita sebagai orang tua harus bijaksana dalam memilah-milih juga ya. Tapi bukan karena suku, bukan karena agama, bukan karena warna kulit, bukan karena ras gitu ya kan. Nah, itulah pentingnya toleransi. Iya. Dan mungkin kita akan bahas Ibu Helena tentang bagaimana supaya anak itu memiliki sikap toleransi yang tinggi dan lain sebagainya. Kita harus menanamkan sedini mungkin, dan kita mungkin akan mendiskusikan ya, bukan mempelajari. Kita akan mendiskusikan itu ke sesi selanjutnya. Oleh karena itu, pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam program Love Your Child, dan kita masih membahas tentang bagaimana mengajarkan toleransi pada anak. Ibu Helena, tadi kita sudah melihat sedikit tentang latar belakang, tentang bagaimana mempelajari sikap toleransi kepada anak ini adalah suatu hal yang cukup penting di kemajemukan masyarakat kita. Betul. Nah, sekarang nih Bu Helena, yang paling penting, bagaimana mengajarkan toleransi kepada anak itu sendiri? Iya, namanya mengajarkan, tentu saja memang kita berarti bersikap seperti guru ya, yang digugu dan ditiru. Artinya contoh nih yang paling utama. Lagi-lagi ketika kita berurusan dengan cara menumbuhkan satu perilaku tertentu, itu memang kita harus pikirkan dulu dengan sikap kita. Apakah kita sudah bisa sesuai dengan apa yang kita mau ajarkan gitu. Kalau belum, ayo kita berubah dulu yuk supaya jangan jadi bumerang nih, ya kan? Kita bilang, nah nggak boleh pilih-pilih teman ya, gitu kan misalnya. Tapi mamanya sendiri pilih-pilih teman. Jangan sama dia deh. Kenapa? Orangnya itu taulah dari suku itu. Ya kan, orangnya kan suka nyablak gitu kalau ngomong gitu misalnya, ya kan. Jadi akhirnya anak tuh melihat, oh gitu, berarti kalau sama suku tertentu jangan ditemenin kan gitu kan. Ya jadi akhirnya memang contoh menjadi peran yang sangat penting dalam mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi
apa sih namanya ya? Kesadaran orang tua diperlukan sekali dalam hal ini. Iya, kita perlu ingat dulu lah. Kira-kira penting nggak sih toleransi ini? Ingat bahwa kita tentu saja ingin supaya anak-anak kita tidak menjadi sekedar ekor toh. Kita inginkan anak kita menjadi kepala, artinya menjadi sosok yang bisa memimpin, paling nggak kepala buat dirinya sendiri gitu. Tidak menjadi orang yang gampang terpengaruh, yang kemana angin bertiup, kan begitu kan. Nah, kalau kita mau bikin mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi kepala buat diri sendiri, artinya dia bisa berani berbeda dengan lingkungannya ketika dia tahu bahwa itu tidak benar. Nah, itu memang kita perlu latih sejak dini. Jadi sikap untuk toleransi ini adalah salah satu modal untuk bisa menjadi kepala buat diri sendiri. Menjadi kepala buat orang lain juga barangkali ketika dia mungkin dipercaya sebagai seorang pemimpin ya di tempat kerjanya atau mungkin di lingkungan tempat pendidikannya gitu. Karena kalau dia hanya berada di lingkungan yang homogen terus, sekolahnya di tempat yang agamanya sama, terus di rumah antar agamanya sama lagi, kita bermain di tempat yang lingkungannya agamanya sama lagi, terus kapan mereka berkenalan dengan orang-orang dari yang berbeda. Bisa dikatakan di sini itu ada contohnya ya Bu Helena ya, dan itu juga pernah saya temukan gitu. Secara tidak langsung setelah dia besar nanti dia menjadi eksklusif namanya, karena menganggap suatu kepercayaannya dia itu sebagai atau suatu suku atau apapun itu ya, karena dia lingkungan homogen dan mungkin tidak pernah diajarkan juga di lingkungan keluarganya bagaimana sikap toleransi itu, akhirnya seperti bisa dikatakan menjadi sangat eksklusif. Untuk jadi sendiri. Kalau saya pernah nonton Laskar Pelangi nggak? Iya kan, itu kan satu kelas isinya tuh ada anak yang normal, ada yang anak yang maksud saya bukan normal ya, dia mungkin kecerdasannya biasa, tapi ada yang cerdas banget. Ada yang perlu waktu untuk bisa memahami, ada yang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah itu ada dalam satu kelas yang sama sehingga sama-sama saling memberi pengaruh gitu. Jadi bisa tumbuh rasa rasa untuk toleransi yang tinggi banget gitu. Nah sebenarnya saat ini nih saya senang ya, di Indonesia sudah berlaku kurikulum yang menerapkan ini, di mana kita diajarkan untuk berada di lingkungan yang inklusif. Jadi sekolah-sekolah nanti diharapkan menjadi inklusif. Artinya dari semua anak yang ada di kelas perlulah ada anak yang special need untuk ada di situ, sehingga anak-anak juga belajar untuk mengerti. Jadi ada memang sekolah-sekolah tertentu yang memang special need itu ditaruh di situ, dan mereka bisa mereka justru menghargai dan timbul rasa toleransi yang tinggi, bahkan suka membantu justru dari lingkungan sekolah ini. Betul. Bahkan kadang-kadang tuh kebetulan di sekolah kami juga inklusif ya. Jadi ada anak yang berkebutuhan khusus juga kami tempatkan walaupun jumlahnya 3% karena sesuai peraturan pemerintah sebenarnya. Jadi ketika anak itu bertingkah laku yang agak lain daripada teman-temannya, teman-teman bisa mengerti. Iya, justru dari kecil. Ayo kamu duduk, ayo sini gitu. Dia masih lari dan tidak fokus biasanya kan. Sementara kalau anak-anak itu tidak terbiasa melihat seperti ini kan bisa dibully anaknya. Iya, itu. Tapi karena dia merasa bahwa ini adalah bagian dari kelas kita, sehingga ya disayang gitu. Nah, itu sebenarnya dari pihak guru, dari pihak orang tua itu punya peran sangat penting untuk memberikan contoh, untuk tidak mendiskriminasi anak-anak yang sedikit berbeda dengan anak-anak kebanyakan seperti itu. Dan yang kedua memang kita perlu mengajarkan tentang keberagaman ya, bahwa kita berada di negara yang luar biasa, keanekaragaman sukunya ya kan, dan bahasanya. Waduh, ada berapa nih bahasa di negara kita ya, Bu Jelly? Di daerah kita aja Bu Helena itu kan bisa beragam-ragam juga. Oh, di Manado juga macam-macam ya? Iya, jadi di sini bisa berbeda, di sini itu aja dalam satu suku, satu wilayah itu bisa sangat beragam. Betul, Batak juga gitu kan, ada Batak Toba, Batak ada Batak dari Simalungun, ya kan, ada Batak dari Pakpak, macam-macam tuh. Ya kan, jadi bahasa dan budaya pasti berbeda ya Bu Helena. Ya betul. Jadi pakaian adatnya juga beda-beda. Nah itu sebenarnya perlu dikenalkan kepada anak-anak kita. Kita punya taman mini loh
ya kan? Jadi anak-anak biar bisa mengerti bahwa yang namanya Indonesia itu bukan hanya mama dan papanya saja, tapi juga ada begitu luasnya. Dan itu baru Indonesia, belum lagi dunia, kan gitu ya. Dan kita bisa membuat mereka itu sadar bahwa keberagaman itu justru indah, sama seperti indahnya dengan warna-warna yang ada di lingkungan kita. Bunga aja kan kalau semuanya merah juga bosan ya. Ya kan, ini kayak gini ada pink, ada yang pink muda, ada warna hijaunya juga. Jadi anak-anak belajar keberagaman sejak dini dan menganggap bahwa perbedaan itu justru menjadi sesuatu yang perlu disyukuri. Iya, jadi sesuatu yang sebenarnya indah ya. Dia bisa banyak belajar hal dari kemajemukan ini. Betul. Seperti ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ternyata di suku ini begitu ya, ada budaya seperti itu ya. Bagus juga ya. Iya. Di bahasa ini, ternyata bahasa ini pelajari loh. Ternyata bahasa mereka ada step-stepnya loh, Ma. Benar. Suku mereka ternyata ada ya. Mereka kalau di kami tidak ada. Kalau di suku ini ada loh, mereka bisa tahu buyut-buyutnya seperti ini. Jadi diskusi tentang keberagaman itu penting sekali dilakukan. Jadi kalau anak bertanya, Ma kenapa sih Ma kok ada banyak suku, kok ada banyak agama, kita udah pusing nih, lu jawabnya apa? Udah coba tanya-tanya deh kamu gitu kan. Wah itu membuat mereka jadi enggan untuk bisa terbuka pada mamanya. Akhirnya dia punya pikiran sendiri yang mungkin salah gitu ya. Nah kemudian juga beri penghargaan kepada anak yang berperilaku toleran. Jadi kalau kita lihat, anak kita ternyata sama anak yang berbeda sukunya, bahkan juga mungkin ekonominya berbeda, kok baik banget ya, dia mau berbagi. Kita perlu hargai, supaya apa? Supaya itu diulang lagi dan diulang lagi dan menjadi kebiasaan. Itu poin terakhir, nanti kita akan gali secara lebih mendalam lagi, Bu Helena. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam program Love Your Child. Kembali lagi bersama kami pemirsa di dalam program Love Your Child, dan kita masih membahas tentang bagaimana mengajarkan toleransi pada anak. Nah Ibu Helena, melanjutkan yang tadi kita berikan reward, kita berikan penghargaan kepada anak kita yang mungkin sudah menunjukkan sikap toleran pada orang lain. Dan mungkin awalnya dia, namanya juga anak-anak ya, mungkin mereka belum tahu, terlalu mengerti mungkin apa itu toleransi, tapi ternyata setelah saya menghargai perbedaan ini, saya memberikan bantuan kepada teman saya mungkin yang berbeda dengan saya secara yang lain-lain. Nah, dia saya akan bikin lagi. Mungkin itu awalnya hanya merupakan formalitas mungkin ya. Tapi lambat laun ketika dia mengerti, mungkin itu akan menjadi dia akan mengerti dengan sendirinya ya Bu Helena. Iya, jadi reward itu juga nggak harus berupa hadiah dalam bentuk barang gitu. Tapi paling nggak tepuk-tepuk aja. Mama bangga loh sama kamu. Wah, kamu bisa ya berbagi mainan kamu pada orang yang tidak punya mainan itu. Wah, hebat sekali. Mama senang sekali dengan sikap kamu gitu ya. Jadi dia akan ngerasa, ini adalah satu hal yang baik ya. Kalau begitu saya mau ulang lagi lah gitu kan. Akhirnya bisa ketagihan loh. Ketagihan untuk melakukannya lagi. Dan saya rasakan itu di rumah. Jadi ketika saya bawa anak saya untuk ke kolong jembatan gitu kan, untuk ketemu sama kita bawa makanan pada orang-orang di kolong jembatan itu, saya pikir itu udah akan hilang gitu. Ternyata enggak. Ketika sudah semakin besar, mereka terbiasa untuk do something untuk seseorang yang membutuhkan gitu. Jadi ketika ada yang sakit, terus kakak tolong saya kak, mama saya jauh, saya kecelakaan, ya anak saya langsung dateng gitu. Nah waktu dicerita mama, sorry ya ma, uang aku yang bulan ini berkurang karena untuk nolong dia. It's okay, fine, nggak apa-apa, nanti mama ganti gitu. Jadi itu rupanya teringat gitu, teringat oleh mereka nilai-nilai yang kita tanamkan pada saat kecil ketika kita toleransi kepada orang yang berbeda secara ekonomi, keyakinan. Jadi waktu di rumah tuh, wah teman-temannya yang menggunakan busana sesuai agamanya itu penuh di rumah. Saya bilang, waduh,
ini teman-teman anak saya rupanya beragam ya. Wah, seru. Jadi saya langsung belanja tuh. Kalian ngapain di sini? Kalian sedang apa di sini? Kok tumben ke rumah tante? Iya, kami mau belajar bareng tante. Wah, saya lihat nih beragam gitu kan. Dengan pakaian kostum sesuai agamanya itu membuat rumah saya jadi indah. Jadi Indonesia banget lah gitu. Jadi akhirnya saya pergi keluar, saya belilah es kelapa muda, saya beli bakso, udah kasih traktir mereka. Ketagihan. Akhirnya jadi sering jadi markas di rumah saya ini, jadi markas. Jadi base camp. Ya, walaupun berbeda agama ya, berbeda agama, berbeda suku. Penting ya. Itu. Pentingnya kita bertoleransi. Iya, jadi kalau seperti itu disupport, kegiatan seperti itu disupport, maka anak-anak akan merasa bahwa mama itu rupanya menghargai perbedaan ya. Dan ketika dia melihat bahwa orang tuanya menghargai perbedaan, dia juga akan merasa bahwa saya perlu melakukan hal ini terus gitu. Dan orang juga yang berbeda dengan kita, contohnya diperlakukan seperti itu akan wah. Justru mereka akan wah. Jadi damai ya, kan? Di rumah ini enak loh. Jadi harmonis hubungannya. Itu dia. Gitu. Jadi harmonis hubungannya, tidak ada prasangka bahwa wah kita berbeda, waduh kita pasti akan mendapat perlakuan buruk nih. Atau justru perlakuan yang berbeda dengan mungkin teman kita yang sama. Itu dia. Sebelum kita ke tips-tipsnya nih Ibu Helena. Jadi saya ingin bertanya mungkin mewakili para orang tua di luar sana, di mana anaknya contoh ini disekolahkan di contoh sekolah yang homogen, yang agamanya sama, yang mungkin kebudayaannya sama dan lain sebagainya, dan juga kan dia akan bertemu dengan orang tua yang sejenis juga di rumah gitu loh. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua supaya meminimalisir lah atau bahkan mengajarkan pentingnya keberagaman itu, toleransi dalam hal keberagaman itu kepada anak-anak. Banyak cara sih sebenarnya. Di keluarga besar kita sendiri juga kan pasti ada agama-agama yang berbeda toh. Di keluarga besar kita. Nah, mungkin kita punya keluarga merayakan hari raya apa gitu, berbeda dengan kita. Kita berkunjung ke sana, bawa anak kita, gitu kan? Atau tetangga sekitar kita nih. Sekitar perumahan kita pasti agamanya beda-beda deh, ya kan? Perlu tuh mungkin 1-2 kita ajak anak kita mampir ke Pak RT yang mungkin agamanya berbeda dengan kita, sekedar mengucapkan salam, lalu mungkin kita bawa bingkisan kecil gitu kan. Ayo Nail yuk, kasih yuk. Tadi yang kamu sudah bungkus mana? Ayo bawa yuk gitu kan. Nah, jadi dia ngerasa oh mama ikut merasakan sukacita dari agama yang berbeda. Kita perlu tahu juga, kita perlu beritahukan juga kepada anak kita bahwa memang Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan juga agama. Nah, agama kita adalah ini, bukan berarti kita beribadah di rumah ibadah mereka loh ya, tapi bahwa kita mengetahui dan menghargai itu penting gitu. Dan kita ingatkan pada anak kita bahwa setiap agama ini sebenarnya mengajarkan hal-hal yang baik. Namun tentang agama kita perlahan-lahan kita akan belajar ya nak. Kamu akan tahu bahwa kenapa kita memilih agama ini menjadi iman kita gitu. Dan mereka juga yang di luar sana pasti punya alasan kenapa mereka memilih agama mereka sebagai iman mereka gitu. Baik ibu-ibu mungkin di luar sana ya sudah sedikit ada inspirasi dan terjawab pertanyaannya. Iya, jadi anak-anak dilibatkan dengan kegiatan sosial ya. Mungkin kalau ada 17-an kan agamanya macam-macam tuh pasti. Libatkan, jangan dipisahkan. Jangan. Takut itu beda tuh, jangan. Takut nanti dia salah ngomong atau apa gitu. Justru disitulah dia akan belajar. Nanti kalau salah kan kita luruskan gitu. Ya kan? Dan ini Bu Helena, mungkin tips agar anak itu suka bertoleransi. Ya, yang pertama sebenarnya dimulai dari lingkungan di rumah. Jadi di rumah kasih sayang itu akan menjadi satu modal juga untuk mengajarkan toleransi. Ketika kita sebagai orang tua tidak membeda-bedakan anak kita, ya kan, kita menyayangi anak pertama dan kedua sama baiknya gitu ya. Walaupun mungkin anak yang pertama lebih unggul dalam hal tertentu. Nah, anak yang kedua mungkin tidak sebagus rapor anak pertama misalnya begitu ya. Tapi kita menghargai anak kedua, memang kamu rapornya dalam matematika mungkin nggak sama dengan kakak, tapi mama lihat kamu hebat nih. Contoh. Sepak bolanya luar biasa nih gitu. Kaki kamu luar biasa loh tendangannya. Musiknya luar biasa. Nah, itu gitu jadi anak itu tidak akan merasa bahwa saya ini adalah sesuatu yang dibedakan dalam hal kasih sayang. Nah, itu modal. Jadi dari rumah sendiri kita mengasihi papa juga. Jadi jangan
sampai anak diurusin bapaknya dicuekin gitu. Nah itu kan jadi salah satu bentuk juga diskriminasi. Secara gitu. tidak langsung itu yang mereka lihat ya. Itu kan jadi ketika kita menyayangi papa dan anak-anak dengan sama sayangnya gitu, semuanya dapat pelukan, semua dapat makanan yang enak gitu. Itu akan membuat anak-anak ngerasa bahwa wah, kasih sayang itu penting ya dalam keluarga, dan kasih sayang itu bisa ditularkan keluar, sehingga itu membuat toleransi hidup dalam membentuk anak-anak kita damai dan harmonis bermasyarakat di kemudian hari. Iya, betul sekali. Jadi penting sekali untuk kita, pertama nih seperti yang Ibu Helena bilang, dari rumah dulu. Dari rumah dulu kita harus menanamkan sikap toleransi yang tinggi kepada anak-anak kita. Betul. Baik kita, karena untuk sekolah anak yang homogen maupun di heterogen ya, dengan banyak budaya dan lingkungan macam-macam. Nah di situ kan ada tantangan tersendiri. Seperti kalau anak saya di yang sekolah yang homogen gitu kan, ya tantangannya berbeda mungkin dengan anak-anak yang di sekolahnya berbagai macam sehomogennya satu sekolah. Tetap pasti heterogen juga karena sukunya beda, keluarganya beda, ekonominya berbeda tetap aja toleransi itu tetap bisa diajarkan kepada anak-anak kita dimanapun mereka berada. Oke, baik sekali Ibu Helena. Ibu Helena mungkin sebelum kita tutup ya, dari Ibu Helena mungkin ada closing statement. Ya, jadi untuk kita para pendidik dan juga para orang tua, kita perlu ingat bahwa kedamaian dan keharmonisan di masyarakat dan juga di kemudian hari bagi bangsa ini ditentukan oleh sikap kita saat ini kepada anak-anak kita. Mari ajarkan anak-anak dengan kasih sayang yang membuat mereka merasa dihargai, diterima dengan segala keunikannya, dan membuat mereka belajar bertoleransi untuk generasi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Helena untuk pembahasan kita kali ini tentang bagaimana kita mendidik anak kita supaya bisa bertoleransi dengan baik. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Mari kita jadikan anak kita generasi yang lebih baik. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.